Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang namanya bangsa Vikings itu mereka hidup pada abad yang ke-8 sampai 10. Dan mereka ada biasanya di Eropa. Satu kali waktu terjadi sebuah migrasi dari Norway ke Greenland. Kurang lebih 5.000 orang. Mereka ini bajak laut, hidupnya di laut. Tetapi mereka punya satu pegangan hidup, yaitu adalah tabu makan ikan. Kebanggaannya adalah makan daging. Segala macam ternak mereka makan. Yang tidak dimakan hanya ikan. Padahal mereka hidupnya itu banyak di laut. Satu kali waktu mereka hidup dan ada di daratan, dan kemudian dipelajari kehidupan mereka ini. Ternyata dalam waktu 450 tahun mereka ini punah dan habis. Ketika diselidiki bagaimana mereka hidup, didapati segala macam tulang binatang. Tulang kambing lah, tulang domba lah, tulang ayam lah, tulang sapi lah, itu berserakan. Itu artinya apa? Artinya mereka makan semua itu. Bahkan sampai akhirnya diselidiki tulang anjing ikut dimakan. Berarti mereka makan binatang piaraannya. Ketika mereka sudah tidak bisa makan yang lain, binatang peliharaan pun ikut dimakan. Satu yang tidak ditemukan, yaitu adalah tulang ikan. Tidak pernah dijumpai ada tulang ikan. Karena bagi mereka tabu makan ikan. Mereka hanya bangga kalau mereka makan yang namanya ternak. Bapak Ibu, seharusnya mereka tidak perlu punah dan habis dan mati semua. Bahkan akhirnya mereka mati kelaparan. Asal kalau mereka itu mau mancing, asal kalau mereka itu mau makan ikan, selamat itu semua. Dari keturunan kepada keturunan itu selamat semuanya. Tapi heran ketika diselidiki, dalam satu periode 450 tahun, punahlah mereka semua ini. Di dalam hidup kita, kita belajar bagaimana kita memegang sebuah konsep dalam hidup, menentukan masa depan kita. Kalau ada orang punya konsep, saya hidup mah gak usah belajar, saya hidup gak usah sekolah. Buat apa sih sekolah? Ketinggalan zaman, belajar aja semua dari YouTube. Anda punya konsep. Ada orang punya konsep, apa-apa memang harus belajar dari video-video orang-orang yang sudah menjalani. Dia bisa melakukan pertanian, semua belajarnya dari YouTube. Hidup kita ini sebenarnya sadar tidak sadar kita melakukan konsep hidup sendiri. Kita punya cara, kita punya konsep bagaimana hidup, bagaimana berbisnis, bagaimana ibadah, bagaimana kita menjalani hidup menuju masa depan. Kita semua punya konsep masing-masing. Bagaimana kita berhasil, bagaimana kita kalah dalam hidup. Itu semua tidak pernah lepas dari konsep yang saudara anut. Itu sebabnya di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin sulit, ekonomi yang sulit, kita mau belajar the concept of winning. Konsep untuk hidup berkemenangan. Mau belajar konsep ini? Bagaimana Alkitab mau ajarkan kepada kita konsep hidup berkemenangan itu seperti apa? Dan kita akan belajar ini dari kehidupan seseorang yang luar biasa. Lalu bertemu dengan Yesus. Lalu disembuhkan dari sakitnya. Yang kita mau pelajari, apa konsep yang ada sehingga dari orang yang lumpuh kemudian dia menjadi orang yang sembuh total. Pasti ada perjalanan konsep
yang sedang dimiliki di dalam kehidupannya. Nah, mari buka dengan saya dalam Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 bicara orang lumpuh yang disembuhkan, ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha untuk membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepadanya, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Kisah yang menarik sering kita baca di Alkitab. Kisah yang menarik sering kita dengar di khotbah-khotbah. Tapi ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya mengenai kisah ini. Berbicara mengenai konsep bagaimana kita hidup berkemenangan. Pertanyaan saya kepada saudara, sanggupkah orang lumpuh ini sembuh sendiri? Sanggupkah orang lumpuh ini datang kepada Yesus? Itu sebabnya saya belajar untuk memahami, walaupun kisahnya itu adalah kesembuhan, sakit penyakit, tapi ini mempunyai di belakang layar, ini menggambarkan dan memberikan pelajaran kepada kita mengenai konsep untuk hidup berkemenangan. Lalu apa Pak yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini mengenai konsep hidup berkemenangan? Nomor satu saya dapati adalah vision. Visi. Visi itu membawa orang tuh hidup berkemenangan. Kalau orang ini tinggal dan ada di dalam rumahnya, di tempat tidurnya, lalu nggak mikir apa-apa, akankah dia sembuh? Walaupun mungkin Yesus ada di gang sebelah atau di blok sebelah. Kalau orang ini tidak punya visi mengenai sembuh, bahwa saya mau sembuh, bahwa saya tidak mau hidup seperti ini aja, bahwa saya harus maju, bahwa saya harus jumpa Yesus. Kalau dia tidak punya semua itu, akankah dia sembuh? Adakah kesempatan dia sembuh tanpa satu visi untuk berjumpa Yesus? Satu visi di depan bahwa saya akan menghadap Yesus. Satu visi di depan bahwa saya mau sembuh. Di dunia ini, manusia yang tidak punya visi, saya beritahu, you are going nowhere. Anda tidak kemana-mana. Manusia yang tidak punya visi, tidak akan bangun pagi, mandi dan keluar dari rumahnya. Dia akan tetap tinggal di rumah. Dan tidak ada bedanya antara tinggal di rumah dan di kamar dan di dapur dan lain sebagainya. Kalau manusia tidak punya visi, tidak akan dia berbuat sesuatu. Visi itu membawa kita berbuat sesuatu.
Walaupun lumpuh tubuhnya, tidak lumpuh otaknya, tidak lumpuh pikirannya, miliki visi yang besar. Kalau orang lumpuh ini mikirnya gini, sudahlah percuma, hidup ya gini-gini aja, udahlah percuma. Saya udah lumpuh loh, lama. Gak pernah ada orang bisa sembuhkan. Pergi tabib, pergi dokter, pergi mana aja, pergi orang yang rohani model apapun. Saya gak pernah sembuh. Udah gak usah. Gak usah mikir macam-macam, gak usah mikir tinggi-tinggi. Percaya saya, tidak ada sesuatu terjadi. Tapi ini dimulai dengan sebuah visi. Dia punya visi, saya nggak mau nggak sembuh. Saya mau sembuh, saya mau ngalami bisa jalan lagi. Dan itu penting. Banyak orang tidak berhasil dalam hidup itu karena tidak punya visi yang besar. Bukan Tuhan tidak mau berkati. Pohon mangga, saudara lihat dan hitung ada 100 buah mangga. Kalau saudara hanya berdoa, Tuhan berilah hambamu mangga, berilah hambamu mangga. Bisa nggak? Bisa. Jatuh 1-2 biji seminggu. 2 biji. Tapi kalau saudara mau naik 100 dapat sehari. Itu bedanya manusia punya visi dan tidak. Visi membawa kita bergerak maju. Tidak ada visi membawa kita itu bergerak mundur. Visi itu membawa saudara dan saya bergairah dalam hidup. Manusia yang paling boring dalam hidup adalah manusia yang tidak pernah mikir apa-apa mengenai masa depannya. Gimana hidupmu? Sembarang wes. Nasib. Terserah Tuhan, mengalir saja. Gelongkoming. Kalau saudara tidak pernah punya visi ke depan, Anda tidak akan pernah maju ke depan. Visi itu membawa kita berubah dan bertumbuh. Itu sebabnya saudara dan saya harus punya visi. Kalau saya dan saudara tidak memiliki visi, saya beritahu, kita akan tetap ada di stasiun yang sama, kita akan tetap ada di tempat yang sama. Kita gak akan pernah maju, Bapak Ibu. Harus punya sebuah visi. Anak muda, remaja, visinya apa? Saya mau dapat suami yang baik. Saya mau dapat istri yang cantik, lalu saya hidup bahagia, lalu saya kerja, nanti saya akan mulai nabung, lalu nanti akan beli mobil. Nah ini, nanti saya kepingin anak cuma 3, terus ini. Mungkin yang lain bilang 30, nggak tahu. Terus ini, visi ini. Setiap visi punya tantangan. Visi itu bukan cuman punya gambaran yang bagus, jelas, besar mengenai masa depan. Visi itu selalu ada tantangan. Apapun visi dalam hidup saudara, pasti akan mengalami sebuah ujian, tantangan. Pasti itu. Orang ini lumpuh, punya visi sembuh, punya visi mau ketemu Yesus. Apa bisa? Kadang-kadang visi kita rasanya kebesaran. Impossible. Tapi saudara, memiliki visi itu free. Gratis. Membayangkan, merenungkan, memikirkan mengenai sesuatu yang besar yang saudara ingin capai dalam hidup. Itu gratis. Kalau mikir aja gak mau, gimana dapatnya? Jadi kita harus mulai berubah dalam hidup. Visi ada tantangannya untuk melihat seberapa kuat visi itu. Kadang-kadang baru mengalami tantangan sedikit, udah buyar visinya. Ya sudahlah, ndak usah, ndak jadi, ndak apa-apa, kok cek angele ya. Ndak, ganti lain, ganti terus visinya, ganti terus. Ya, ganti terus. Waktu sudah sadar, umur udah 60. Itu masalahnya. Tantangan itu membuat visi saudara jadi tajam. Begitu mengalami tantangan, saudara akan kalkulasi ulang, saudara akan renungkan ulang, saudara akan rancangkan ulang. Itu. Visi ketemu tantangan menjadi tajam. Dan tantangan itu memurnikan visi saudara. Apa bedanya visi Pak sama mimpi di siang bolong, ngelamun? Bedanya apa? Kalau ngelamun tuh enak, habis ngelamun gak diapa-apain.
Tapi kalau visi, habis mikir harus dikerjain. Nah kalau orang ini lumpuh, nggak pernah melakukan sesuatu demi visi, ya dia akan tidur terus di rumah. Dan lumpuh terus di rumah. Mau sampai kapan aja. Visi itu akan membawa kita berjalan maju. Setiap visi memiliki kesuksesannya sendiri. Apapun visi saudara, itu ada kemuliaan, ada kesuksesan di balik semua itu. Dan itu harus dan akan membuat saudara dan saya jadi positif. Manusia kalau punya visi, dia akan positif. Lihat sesuatu, dia positif. Tapi kalau tidak punya visi, gampang goyang hidup ini. Seperti bulu, mau kemana aja ya silakan. Ini loh, hati-hati. Itu akan membawa kita jadi lebih kuat. Kalau kita punya visi, lalu visi kita itu membawa kita lihat sukses di depan. Hati itu jadi kuat. Dan itu akan membawa kita jadi lebih dewasa. Ketika saudara merasakan engkau punya visi mengenai sukses di depan, mengenai keberhasilan hidup, mengenai hidup yang jauh lebih baik. Kalau engkau punya itu akan membawa saudara menjadi akan lebih kuat ketika hadapi tantangan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya membaca kisah menarik mengenai orang-orang yang ada di daerah Alaska. Saudara yang pernah liburan ke Alaska, saudara pernah coba pasti naik kereta ditarik anjing. 6 ekor, 10 ekor, 14 ekor, kan begitu. Di tengah-tengah snow, pemandangan lihat kiri kanan gunung, putih semua. Seneng. Karena kita dari Indonesia. Tiap hari suruh gitu ya capek deh. Kalau sekali-sekali naik begitu, naik kereta ditarik anjing-anjing begitu musim winter, seneng aja. Nah kemudian itu diteruskan dengan yang namanya perlombaan. Jadi lomba ditarik dengan kereta oleh anjing-anjing, siapa yang menang. Dulu bukan begitu ceritanya. Dulu itu adalah mereka lakukan dari Anchorage itu menuju kepada Nome. Itu mereka berlomba, bukan berlomba untuk apa-apa. Karena mereka itu sedang membawa vaksin daripada bakteri-bakteri yang menyerang banyak orang dan membuat mati. Itu kalau nggak salah bakterinya, penyakitnya namanya difteria. Kalau nggak salah itu menyerang, bikin panas di sini, lalu menyerang hati dan sistem saraf kita, racunnya, dan membuat mati. Sehingga dibutuhkan jarak 1000 kilo itu dengan naik kereta ditarik oleh anjing-anjing sambil bawa obat ini untuk menyembuhkan. Tapi lama-lama ketika semua sudah beres, nggak ada yang sakit, perjalanan yang seperti itu dibuat cuma perlombaan saja. Kadang-kadang dalam hidup ini kita masih lakukan hal yang sama. Naik dan ditarik, naik kereta ditarik anjing, tapi sudah beda visinya. Udah bukan lagi untuk bawa obat kesembuhan bagi yang sakit, tapi hanya untuk ya jalan-jalan, untuk pertandingan, untuk foto-foto dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita bisa lakukan action yang sama tapi visinya jadi berubah dan kadang-kadang kita tidak tahu. Dan ini yang harus hati-hati. Orang yang sakit lumpuh ini hanya punya satu visi. Aku mau sembuh. Bagaimana aku harus berusaha supaya aku itu sembuh. Dan dia tidak pernah turun dari visinya ini untuk menjadi sembuh. Saya berharap dalam hidup saudara, jangan sekedar jadi orang. Jangan sekedar jadi pemuda, pemudi. Jangan sekedar saudara bekerja. Jangan sekedar saudara itu sekolah dan kuliah. Tapi engkau harus belajar punya visi dalam hidup. Mau diapain ini ke depan? Kenapa? Umur jalan terus nih. Gak bisa berhenti. Tiba-tiba yang belasan tahun udah 20. Tiba-tiba yang 20 tahun udah 25. Tiba-tiba udah 30. Tiba-tiba gak sadar 40. Tiba-tiba gak sadar 50.
Tiba-tiba nggak sadar 60 umurnya. Apa yang ada di depan? Kalau saudara tidak punya visi, hidup ini rugi Bapak Ibu. Saudara pikir Yesus nggak punya visi? Turun ke dunia. Visinya adalah menyelamatkan umat manusia dengan naik ke atas kayu salib. Yesus aja punya visi. Jadi kalau anak Tuhan punya visi itu, jangan kaget. Gereja kok bicara visi, duniawi, siapa bilang? Babel itu, menara Babel kalau nggak ada visi, nggak akan dibangun itu. Hidup harus ada visi. Siapa bilang yang bicara visi itu harus para motivator-motivator di sana. Mereka semua juga jiplaknya dari Alkitab kok. Benar. Hanya di konsep sedemikian rupa, dirubah sedemikian rupa. Gak kelihatan ayatnya. Gak kelihatan rohaninya. Tapi mengandung kebenaran firman yang ada di dalamnya. Jadi nomor satu Bapak Ibu, kalau hidup mau berubah, engkau harus punya visi. Jangan lihat terus kelumpuhan-kelumpuhan ekonomi. Jangan lihat terus kelumpuhan-kelumpuhan dalam rumah tangga. Miliki visi. Kita mau apa ke depan? Itu dulu. Di dalam Alkitab dikatakan umatku binasa karena tidak punya visi. Itu sebabnya kita harus mempunyai sesuatu ke depan. Kalau tidak, kita tuh hanya pindah saja hidup ini. Pindah dari satu Natal ke Natal berikutnya. Hanya itu aja. Sampai pada satu kali waktu kita akan memperingati Natal yang terakhir. Sebelum kita dipanggil pulang. Kan itu aja. Pindah terus ya dari Natal ke Natal. Dari Paskah ke Paskah. Natal ke Natal. Paskah ke Paskah. Miliki visi Bapak Ibu. Nomor 2 kita lihat bersama-sama. Konsep hidup berkemenangan bukan hanya punya visi. Tapi kita harus memahami artinya sebuah teamwork, kerjasama, kerja tim itu harus ada. Kalau saudara lihat di dalam ayat ini, maka kita bisa pelajari bersama-sama. Lalu ayat 18, lalu datanglah beberapa orang, beberapa loh, nggak satu, mengusung seorang lumpuh. Yang diusung yang lumpuh, yang bawa beberapa orang. Berarti orang lumpuh ini punya tim untuk membawa dia kepada Yesus. Hidup ini tidak boleh lupa. Teamwork itu penting. Kalau bicara sukses, sukses itu melibatkan tim. Tidak bisa tidak. Apalagi zaman sekarang. Teamwork itu penting. Sukses sejati selalu melibatkan adanya orang lain di kiri kanan kita untuk menolong kita. Sukses sejati itu juga selalu membawa kita bergantung juga kepada orang lain. Kalau saudara lihat para konglomerat itu, emang dikerjain sendiri? Enggak. Punya 400 perusahaan, punya 200 perusahaan, emang dikerjain sendiri? Boro-boro Bapak Ibu. Tapi dia punya tim. Dia punya leaders. Dia punya manajemen. Untuk bekerja bersama-sama dia. Makanya tim itu penting. Saudara pikir orang lumpuh ini bisa datang ke Yesus sendirian? Enggak, dia butuh tim. Ini juga ngajarkan kita. Hidup itu baik-baiklah sama semua orang. Kita nggak tahu bakal kita butuh orang lain dalam hidup. Betul nggak Bapak Ibu? Hidup itu harus baik kepada semua orang. Kita harus belajar. Sukses itu adalah mempersatukan tim yang ada. Jangan terpecah-pecah. Satu visi, satu hati, satu spirit, semangat. Harus ada. Tanpa itu, tim kita ini tercerai-berai. Mau kemana? Makanya waktu Babel itu dibangun, Tuhan bilang apa? Tidak ada satupun rencana mereka yang tidak akan berhasil. Baiklah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka. Ketika bahasanya dikacaukan, mereka tidak lagi bisa menjadi tim yang baik. Yang sana minta pasir dilempar batu, coba. Yang sana minta air dikasih
semen. Semen nggak ada zaman dulu, ya kan? Jadi saudara, kita lihat bagaimana ketika bahasa menjadi kacau, alat komunikasi ini menjadi kacau, hilang persatuan. Makanya di dalam hidup ini tim itu harus solid. Kalau tim kita nggak solid, susah kita. Kekuatan daripada teamwork itu apa? Meringankan beban. Kalau ada seekor sapi diangkat sendiri oleh kita, sapinya ketawa. Nggak bakal kita bisa ngangkat sapi. Tapi kalau sapi itu diangkat 10 orang, kemungkinan bisa diangkat. Dan 10-10 tidak merasa berat. Satu orang lumpuh diangkat oleh beberapa orang, ringan. Tapi kalau hanya punya satu orang ngangkat orang lumpuh, berjalan kepada Yesus, saya rasa di tengah jalan jatuh dia udah. Dua-dua jatuh. Lalu kemudian kalau rumahnya penuh, lalu naik ke atas atap, gendong orang lumpuh sendirian naik atap, saya mau tanya, dangerous enggak? Bahaya. Saya mau tanya, kuat gak kita ngangkat orang, gendong orang naik ke atap? Lalu nurunin sendirian. Selak ceblok barengan. Jatuh dua-dua. Butuh beberapa orang untuk naik ke atas. Butuh orang yang sama, tim yang sama menurunkan pelan-pelan tepat di depan mata Yesus. Hebat ya. Itu kehebatan tim. Yang kadang-kadang kita kurang anggap itu penting. Orang ini berhutang bukan hanya pada Yesus untuk kesembuhannya. Orang ini berhutang kepada teman-temannya yaitu timnya untuk sembuh. Kalau timnya tidak bawa mereka dia ke Yesus, gak jadi apa itu. Sampai seumur hidup tetap aja gak disembuhkan dan tidak alami mujizat dalam hidup. Kekuatan tim adalah mampu memikul beban yang berat. Kalau dipikul rame-rame, oke. Bahkan kekuatannya adalah bisa menghadapi hal-hal yang mustahil. Kalau saudara naik gunung, saya nggak tahu. Kalau tipe saya bukan tipe orang suka naik gunung. Naik itu capek. Di mall aja saya naiknya pakai lift kok. Pakai eskalator. Males suruh jalan. Naik gunung, kalau kita punya tim yang menyemangati kita berkata, nanti saya tolong pak, nanti saya bantu pak, ayo pak sama-sama. Mungkin saya jalan. Tapi kalau nggak ada sapa-sapa, suruh naik gunung. Bagus pak, foto pak, di atas gunung itu pemandangannya bagus pak. Ayo pak naik. Enggak wis, tak kirim drone aja naik ke sana. Nggak usah sayanya yang naik, drone-nya aja yang naik. Tapi karena kita punya yang namanya tim, pekerjaan besar bisa diselesaikan. Berapa banyak saudara pernah ke Paris? Pernah naik menara Eiffel? Pernah ke copetan? Orang bilang Surabaya kotor. Banyak pencopet. Saya beritahu, Paris lebih banyak. Turisnya 10, pencopetnya 15. Sungguh. Jangan pernah kilaf mata kalau sudah di daerah sana. Ya, karena memang dosa ada di mana-mana sih. Gak hanya di Paris, seluruh dunia juga banyak. Eiffel itu diambil dari nama seorang arsitek, Alexandre Gustave Eiffel. Dipakai Eiffelnya aja. Tingginya 299 meter. Tinggi itu. Jangan pernah terjun dari atas. Kita langsung masuk surga. Dibangun dalam waktu 2 tahun lebih. 2 tahun, 2 bulan, 5 hari. Itu kalau saudara datang ke sana, saudara lihat itu besi-besi, rangka-rangka besi semua sampai ke atas. Dan jumlah
rangka besi, potongan-potongan segala macam, baut segala macam itu kalau dihitung itu 18.038 pieces. Sendirian mau bangun itu. Guyonan tuh. Dia punya tim. Dia punya tim untuk membangun itu semua. Saudara tahu dibutuhkan berapa orang untuk bangun itu dalam waktu 2 tahun? 300 orang membangun itu semua. Jadi jangan pernah bilang Gustav Eiffel yang bangun sendirian. No. Dia punya tim untuk membangunnya. 300 orang bangun itu baru jadi. Kita harus belajar untuk berterima kasih kalau Tuhan mempercayakan tim dalam hidup saudara. Hargai mereka. Tim saudara itu adalah aset saudara. Jangan jadikan keset. Percaya saya. Karena dengan tim itulah kita akan maju bersama-sama. Yesus emangnya menginjil jalan sendiri. Sebelum Yesus lakukan pelayanannya, dia cari tim. Isinya berapa orang? 12 orang. Jadi tim itu penting. Jangan bilang tidak. Di dalam hidup saudara dan saya, belajar kita hargai orang lain. Asosiasikan diri saudara dengan orang-orang yang pandai. Yang lebih berpengalaman dari saudara. Engkau bisa timba ilmu. Engkau bisa kerjasama. Lakukan sesuatu yang besar. Orang ini tidak akan pernah sembuh kalau beberapa orang itu tidak bekerja sama dengan dia kepada visi yang sama, ketemu Yesus untuk disembuhkan, tidak akan. Bahkan ketika mereka mau masuk rumah dilihat penuh. Untung timnya itu kuat dan positif. Mereka bilang apa? Kalau penuh begini, cari tempat tidak ada. Bobol atap. Tapi kalau kita mungkin datang sendiri, datang hanya berdua, penuh ya? Loh penuh. Mulai yuk. Pulang. Dah, memang nasib. Tidak ketemu Yesus. Memang nasib, nggak sembuh. Ya memang maunya Tuhan begini. Dah pulang aja, dah pulang. Buktinya lo penuh. Desel satu aja nggak bisa. Pernah lihat videonya orang naik kereta di Jepang. Ketika pulang sore-sore, penuh itu. Minta ampun, mepet satu. Udah penuh ini loh. Masih masuk lagi. Ya kok Isa masih masuk lagi. Masuk lagi, 5 lagi. Masuk lagi. Ya ampun, hebat ya. Sampai nggak bisa gerak semua itu. Didorong-dorong baru pintunya nutup. Jadi kalau di Indonesia itu, jam tangan, gelang, cincin, dompet hilang semua. Dalam situasi kayak begitu. Ya kan? Jadi mari kita belajar, teamwork itu penting. Yang ketiga, strong desire. Kerinduan hati yang kuat. Yaitu bahasa lainnya iman. Kerinduan hati yang kuat. Ketika lihat itu penuh, gak tawar hati, gak jatuh hatinya. Kita manjat. Saudara kira manjat itu gampang. Manjat rumah sendiri aja udah setengah mati. Apalagi manjat dan bawa orang lumpuh. Menurut saya itu kerjaan berat. Tapi kalau manusia itu punya keinginannya udah mantap dan kuat, dia akan jalani itu. Seringkali di dalam hidup kita, yang bikin kita itu gagal itu apa? Keinginan kita kurang kuat. Kurang itu. Kemauan kita itu kurang besar, kurang kuat, kurang kokoh. Nyoba sedikit, berapa bulan, gagal. Ya wes lah. Memang angel ya urip di Indonesia ini, angel. Wes tak omongi, angel loh. Aku lo tidak berhasil. Wes lah, ngopi baca koran aja, main Facebook sampai malam. Itu namanya kurang kuat tuh hatinya.
Baru ngadepin gitu aja. Harus kuat. Be strong. Amin Bapak Ibu. Itu, kasih contoh itu. Wah, penuh, naik atas. Kirain nurunin orang lumpuh tuh gampang. Keringetan enggak? Capek itu. Selesai itu makannya 2 piring tuh. Iya kan? Capek. Tapi karena punya keinginan kuat, mereka berhasil. Ini bicara mengenai kekuatan sebuah hati. Kasih itu membawa kekuatan. Hati kita itu akan memberikan kekuatan untuk mengejar sesuatu. Makanya orang kalau jatuh cinta itu ada kekuatan besar di dalamnya. Pacarmu di mana? Jember, umpama. Pacarmu di mana? Jember. Lah terus kapan kamu ketemu pacarmu? Loh ya tiap Sabtu lah. Loh kok bisa? Iya, aku pulang sekolah, naik sepeda motor, ke Jember. Loh berapa jam itu? 5. Pulang sekolah jam berapa? Jam 12, jam 1. Berangkat jam berapa? Jam 2 setelah makan. Tambah 5, sampai sana. Pas toh jam 7. Jamnya makan. Di rumah calon mertua. Terus, yang ngobrol 2 jam. Itu kan Jember gak kayak Surabaya. Jember itu kan gak boleh. Jam 9 itu sudah dianggap malam. Umpama. Jadi apa? Ya pamit pulang. Saudara bisa. Terus pulangnya kapan? Besoknya. Loh besoknya gimana? Besok sekolah. Jadi apa? Ya jam 9 pulang sampai rumah jam 2. Terus tidur, besok sekolah. Tiap minggu gitu. Tiap minggu. Sudah 2 tahun ini kayak gitu. Tiap minggu enggak absen. Enggak. Lah kalau saya absen orang lain masuk. Dia absen saya tiap minggu. Kuat ya kayak begini nih. PP 10 jam. Kuat. Apanya yang kuat? Cinta kasih dalam hati membuat dia kuat. Itu. Setelah kawin. Ayo ke rumah mama yuk. Di mana? Jember. Pegio dewek. Loh ayo dulu kok bisa naik sepeda motor. Ya sekarang nggak bisa. Kamu sana naik Gojek. Aneh. Setelah kawin diantar pasar Atom aja itu berat. Berat. Udahlah enggak usah ke pasar Atom. Online aja, online. Teman para suami itu online. Wes, enggak usah repot-repot. Parkir susah. Mau makan online aja. Enak, enggak usah nganter. Salon, antar mau pergi salon. Enggak usah, panggil aja. Tambah lagi uang sedikit. Lucu ya Nyo ya. Kalau kita punya strong desire, apa yang kita nggak bisa tembus? Itu sebabnya harus jaga hati saudara. Keinginan kuat memberikan semangat. Manusia itu bisa hilang. Saya hilang gelang saya. Oh bisa. Saya hilang jam tangan saya kehilangan cincin, bisa. Saya kehilangan dompet, bisa. Rumah saya terbakar, saya kehilangan rumah, bisa. Satu yang tidak boleh, kehilangan hati Anda, itu tidak boleh. Kalau manusia losing his heart, kehilangan hatinya, dia nggak akan kemana-mana. Kalau hatinya adem, ayem, sudah losing his heart. Orang itu nggak ngapa-ngapain. Itu seperti orang sakit. Sakit ya, ayo dokter ya. Nggak usah, segini aja. Ayo makan biar sehat. Nih obat minum. Nggak usah, wis terserah, wis Tuhan. Ini orang sudah kehilangan hatinya itu. Suruh apa aja nggak mau. Jangan Bapak Ibu. Manusia itu jangan sampai kehilangan hatinya. Hilang hati, hilang semangatnya. Keinginan yang kuat memimpin kita pada sukses. Makanya harus punya keinginan yang kuat. Pernah dengarkan video-videonya Jack Ma? Daftar sekolah di mana? Ditolak. Daftar kerja di mana? Ditolak. Tolak terus. Kalau kita jadi dia mungkin kita bilang apa? Memang nasibku ini welek.
Mana ada yang mau terima? Tapi dia bukan orang begitu. Dia punya keinginan yang kuat. Saya harus berhasil. Saya harus maju. Saya harus sukses. Hebat tuh. Saya membaca kisah mengenai Eric Liddell dan Harold Abraham. Pemuda-pemuda yang ikut Olimpiade Paris. Lari 100 meter. Itu jagonya Eric Liddell. Tetapi di dalam hidupnya, dia ini punya keinginan yang kuat. Satu, kalau lari tidak pernah mau minggu. Minggu harinya Tuhan, tidak lari. Jadi waktu ada perlombaan 100 meter, harusnya dia itu keluar dan lari. Dia bilang ini hari Minggu. Enggak. Hari Sabtu udah dibujuk rayu supaya mau. Diajak makan enak itu supaya mau. Ditekan. Enggak. Kalau Minggu enggak lari. Gereja. Jadi dia Minggu dia pergi gereja. Jadi temannya Abraham itu. Harold Abraham yang lari 100 meter. Haroldnya itu waktu lewat di dia. Dia tepuk tangan. Pulang gereja dia nonton para pelari. Temannya lewat. Tepuk tangan. Temannya juara. Temannya itu kalau di negaranya sendiri nggak bakal menang. Itu 100 meter, itu miliknya Eric Liddell. Tapi berhubung hari Minggu, nggak mau lari dia. Kuat hatinya. Lalu kemudian, pada hari berikutnya, pertandingannya 400 meter. Itu bukan bagian dia. Dia ini cuma bagiannya 100 meter. Orang 100 meter suruh lari 400 meter. Beda. Jadi dia ikut yang 400 meter. Tapi Tuhan lihat dia. Tuhan lihat dia. Ini kemarin Minggu gak mau lari karena aku. 100 meter harus bisa dia menang dengan gampang. Sekarang larinya sekarang, bukan hari Minggu. Tuhan sertai dia dan berkati dia. Dia lari 400 meter dan tidak pernah latihan 400 meter. Nah saudara tahu, dia bukan hanya juara satu. Dia pecahkan rekod 400 meter yang belum pernah dipecahkan orang. Itu sebabnya Eric Liddell terkenal. Karena manusia satu ini fanatik luar biasa katanya orang. Minggu gak mau lari. Tapi kemudian dia lari di hari lain. 400 meter. Dia menang. Hatinya kuat. Itu sebabnya dalam hidup saudara dan saya. Jaga hati saudara. Kekuatan hati itu penting. Kalau tidak kita tidak akan pernah kemana-mana. Jangan punya hati yang lembek-lembek aja. Bangun diri saudara punya hati yang kuat. Menatap masa depan. Karena ada berkat Allah di masa depan. Amin Bapak Ibu. Dunia boleh susah. Ekonomi boleh seret. Tapi Ishak itu dikatakan Alkitab. Di tahun kegersangan. Dia menabur. Dan dia menuai 100 kali lipat. Kalau saudara terus memandang angin. Engkau tidak akan kerja. Engkau selalu memandang cuaca. Tidak akan bekerja. Pandang Tuhan, kerja. Jalankan visi saudara dengan tim yang saudara ada, dengan kekuatan hati saudara. Di saat yang seperti itu, Tuhan akan menunjukkan belas kasihan kepada kita. Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Tuhan Yesus berkati. Amin.